Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'i-tabi'inya, sehingga kita selaku umatnya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman yang telah disampaikan oleh Bapak Aang Samsudin Eskom Mkom dengan topik geometri primitif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Ajeng Berliana Mulyadi, selaku mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknologi Tekmoko Subang dengan NIM 33201023, jurusan Teknik Informatika. Oke, langsung saja ya. Di sini ada geometri primitif. Geometri primitif dibagi menjadi 3. Yang pertama, menggambar garis. Yang kedua, algoritma DDA. Dan yang ketiga, algoritma Brassenham. Menggambar garis adalah kumpulan titik-titik yang tersusun sedemikian rupa sehingga memiliki pangkal dan ujung. Suatu titik pada layar terletak pada posisi X, Y untuk menggambarkan plot atau pixel dengan sisi yang berkesesuaian. Contoh programnya ada set pixel X, Y. Di sini ada gambar titik X, Y. Lalu untuk menggambarkan garis seperti gambar di atas, diperlukan pixel aktif. Parameter pixel address yang membentuk garis pada layar adalah di sini ada tabel pixel 1 sampai pixel 7 dan ada nilai X dan nilai Y-nya juga. Terus sudah digambarkan diagram garis X dan Y. Pixel aktifnya juga udah ada. Dan lanjut, untuk menampilkan atau menggambarkan garis pada layar dibutuhkan minimal 2 titik endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Awal garis dimulai dengan titik atau pixel pertama P1 diikuti titik kedua P2. Untuk mendapatkan titik-titik selanjutnya sampai ke Pn, perlu dilakukan inkrementasi atas koordinat sumbu X dan Y pada titik sebelumnya. Perhitungan inkrementasi untuk masing-masing sumbu adalah berbeda. Yang pertama ada garis vertikal, garis yang membentang secara paralel dengan sumbu Y dengan asumsi titik P1 pada koordinat Y1. Ada algoritmanya juga ya. Sini menentukan titik awal P1 dan titik akhir P2. Yang kedua, periksa posisi sumbu koordinat. Jika titik akhir kurang dari titik awal, lakukan inkrementasi P1 pada koordinat Y1 lebih kecil daripada Y2 dari P2. Sedangkan X1 dan X2 konstanta awal, lakukan inkrementasi sumbu Y dari titik awal sampai titik akhir. Jika tidak, maka lakukan dekrementasi sumbu Y dari titik awal sampai titik akhir. Yang ketiga, tampilkan garis menggunakan parameter koordinat yang telah dihitung. Yang kedua ada garis diagonal, garis yang membentang secara paralel 45 derajat dari sumbu X atau sumbu Y dengan asumsi titik awal. Algoritmanya menentukan titik awal P1 dan P2, titik akhir. Yang kedua, periksa posisi sumbu koordinat. Jika titik akhir kurang dari titik awal, lakukan inkrementasi dengan asumsi titik awal P1 dengan koordinat X1 dan Y1 lebih kecil daripada X2 dan Y2 atau sebaliknya. Awal lakukan inkrementasi sumbu X dan sumbu Y dari titik awal sampai titik akhir. Jika tidak, maka lakukan dekrementasi sumbu X dan sumbu Y dari titik awal sampai titik akhir. Yang ketiga, tampilkan garis menggunakan parameter koordinat yang telah dihitung. Terus yang ketiga ada garis horizontal. Garis yang membentang secara paralel dengan sumbu X dengan asumsi titik P1 pada koordinat X1 lebih kecil daripada X2 dan P2. Sedangkan Y1 dan Y1 konstanta. Algoritmanya menentukan titik awal P1 dan titik akhir P2. Kedua, periksa posisi sumbu koordinat. Jika titik akhir lebih dari titik awal, lakukan inkrementasi sumbu X dari titik awal sampai titik akhir. Jika tidak, maka lakukan dekrementasi sumbu X dari titik awal sampai titik akhir. Yang ketiga, tampilkan garis menggunakan parameter koordinat yang telah dihitung. Yang kedua ada algoritma DDA, Digital Differential Analyzer. Algoritma adalah metode efektif
ekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi. DDA adalah algoritma pembentuk garis berdasarkan perhitungan segitiga X dan segitiga Y menggunakan rumus Y sama dengan M dikali segitiga X. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. DDA garis yang membentang antara dua titik P1 dan P2 selalu membentuk sudut yang besarnya sangat bervariasi. Sudut yang terbentuk menentukan kemiringan atau garis atau disebut gradien atau slope atau disimbolkan dengan parameter M. Jika titik-titik yang membentuk garis adalah X1, Y1 dan X2, Y2, maka dirumuskan menjadi M sama dengan segitiga Y per segitiga X. Bisa dijabarkan menjadi M dimasukin rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Di sini ada titik P1, titik P1-nya itu X1, Y1, titik P2-nya X2, Y2. Oke, bisa lanjut. Algoritma DDA bekerja atas dasar penambahan nilai X dan nilai Y pada garis lurus turunan pertama dari X dan Y adalah konstanta. Sehingga untuk memperoleh suatu tampilan dengan ketelitian tinggi, suatu garis dapat dibangkitkan dengan menambahkan nilai X dan Y masing-masing besarnya segitiga X dan segitiga Y. Kondisi ideal ini sukar dicapai, karenanya pendekatan yang mungkin dilakukan adalah berdasarkan piksel-piksel yang bisa diamati atau dicapai, atau melalui penambahan atau pengurangan nilai X dan Y. Maka, suatu besaran yang membulatkannya ke nilai integer terdekat. Di sini ada langkah-langkah pembentukan menurut algoritma DDA, yaitu yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan. Kedua, tentukan salah satu titik sebagai titik awal X0, Y0 dan titik akhir X1, Y1. Hitung segitiga X sama dengan X1 min X0 dan segitiga Y sama dengan X1 min Y0. Yang keempat, tentukan step yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y dengan cara bila nilai mutlak segitiga Y lebih besar dari nilai mutlak segitiga X, maka step nilai mutlak segitiga Y. Terus juga bila tidak, maka step nilai mutlak segitiga X. Yang kelima, hitung penambahan koordinat piksel yaitu X increment segitiga X atau step dan Y increment segitiga Y atau step. Yang keenam, koordinat selanjutnya X ditambah X increment atau Y plus Y increment. Yang ketujuh, posisi piksel pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinasi tersebut. Yang kedelapan, ulangi step 6 dan 7 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Di sini ada contoh soal algoritma DDA-nya. Untuk menggambarkan algoritma DDA dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10,10 dan 17,16, pertama-tama ditentukan DX dan DY-nya. Kemudian dicari step untuk mendapatkan X increment dan Y increment. Bisa langsung dijawab ya. Diketahui dulu X1-nya itu 17 dan X0-nya itu 10. Y1-nya itu 16 dan Y0-nya itu 10. Ditanya, tentukan DX dan DY untuk mendapatkan X increment dan Y increment. Di sini juga ada penyelesaiannya. Segitiga X sama dengan X1 min X0. Dimasukin X1-nya itu 17 dan X0-nya itu 10. 17 dikurangi 10, 7. Terus ada juga segitiga Y sama dengan Y1 min Y0. Terus dimasukin ya, Y1-nya itu 16 min
10 sama dengan 6. Selanjutnya, hitung dan bandingkan nilai absolutnya. Nilai mutlak segitiga X sama dengan 7 dan nilai mutlak segitiga Y sama dengan 6. Karena nilai mutlak segitiga X lebih besar dari nilai mutlak segitiga Y, maka step nilai mutlak segitiga X sama dengan 7. Maka diperoleh X include atau increment sama dengan nilai mutlak segitiga X dibagi atau per nilai mutlak segitiga Y. Maka dimasukkan nilai mutlak X segitiga X-nya itu 7 per 7 sama dengan 1. Y include atau increment sama dengan nilai mutlak segitiga Y, nilai mutlak segitiga Y per nilai mutlak segitiga Y. Terus dimasukin juga 6 per 7 sama dengan 0,86. Terus kita cari Y-nya. Masukin rumus Y-nya itu Y sama dengan Y plus increment sama dengan 10 plus 0,86 sama dengan 10,86. Kenapa ini bisa langsung 11? Karena kalau melebihi 5 itu pasti nilai yang selanjutnya. Kayak ini kan 10,86. Nah, berarti itu masuknya ke 11, bukan ke 10. Terus dicari juga X sama dengan X sama dengan X sama dengan X plus X increment atau include, dimasukkan juga 10 plus 1 sama dengan 11. Nah, di sini ada tabel ya. Ini K-nya dihitung mulai dari 0 sampai ke tak terhingga. Terus X-nya itu kenapa ini langsung 11? Karena round X-nya itu dimulai dari 10 dan seterusnya. Terus Y kenapa ini dari 10,86 itu dari yang sebelumnya yang tadi udah dicari. Nah, round Y-nya itu kan 10 awalnya, terus kesininya 11 dan lanjut. Bisa dilihat di sini ada rumus cara mencari Y-nya ya. Terus selanjutnya ada algoritma Bresenham. Di sini juga ada tabel atau gambar ya. Maksudnya gambar diagram. Terus pixel selanjutnya, algoritma Bresenham memiliki titik terdekat dari aktual pan. Setiap sampling akan diinkremen menjadi 1 atau 0. Lanjut, ada langkah-langkah Bresenham. Pembentukan garis berdasarkan algoritma Bresenham adalah: yang pertama, tentukan 2 titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Yang kedua, tentukan salah satu sebagai titik awal x0, y0 dan titik akhir x1, y1. Kedua, tentukan salah satu sebagai titik awal. Hitung dx, dy, 2dy dan 2dy min 2dx. Hitung parameter P0 dan 2dy min dx. Yang ketiga ada untuk setiap xk sepanjang jalur garis dimulai dengan k 0. Bila pk kurang dari 0, maka titik selanjutnya adalah, ini ada rumusnya ya, xk plus 1, yk. Dan pk plus 1 sama dengan pk plus 2dy. Bila tidak, titik selanjutnya adalah xk plus 1, yk plus 1 dan pk plus 1 sama dengan pk plus 2dy min 2dx. Yang keempat, ulangi nomor ketiga untuk menentukan posisi pixel berikutnya sampai x sama dengan x1 atau y sama dengan y1. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.